Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Misela Devina dalam program kesayangan kita bersama lewati pandemi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips dalam menemukan peluang bisnis di era pandemi. Apakah membuka bisnis di era pandemi adalah hal yang menakutkan? Tenang, belum tentu. Memang, saat ini Indonesia hampir dalam segala sektornya mengalami recovery besar-besaran dikarenakan dampak yang luar biasa dari virus corona ini. Bagaimana sih cara menentukan peluang bisnis yang tepat dan sesuai? Dan apa aja tipsnya? Ayo, temukan peluang bisnis di era pandemi. Langsung saja, ini dia videonya. COVID-19. Sudah hampir setengah tahun kita berperang untuk melawan virus ini. Dan sampai saat ini masih belum jelas kapan titik terang dan kapan semua ini akan berakhir. Dampak dari virus ini sangatlah besar, menyerang hampir dari berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah sektor usaha dan bisnis. Tak hanya bagi para karyawan saja, akan tetapi juga para pengusaha lokal di Indonesia sedang berjuang untuk menyelamatkan bisnis mereka. Tenang, tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Momen ini bisa menjadi kesempatan untuk membuka peluang yang besar dalam membangun sebuah usaha dan bisnis. Bangkit di era new normal membutuhkan inovasi dan ide kreatif. Kita bisa memanfaatkan waktu luang yang kita miliki dalam membangun usaha. Bekal kita dalam menghadapi situasi saat ini adalah berpikir positif, karena kita bisa melakukan segala upaya dengan berpikir positif agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalani bisnis di tengah pandemi ini. Tips yang pertama dalam membuka bisnis di era pandemi yaitu cari bisnis yang potensial. Pandemi ini melahirkan banyak kebiasaan baru di masyarakat. Banyak bisnis yang berpotensial dapat meraup keuntungan, baik bisnis produk maupun jasa. Contohnya dalam bidang jasa, kita bisa membuka bisnis dengan memanfaatkan media online seperti jasa desain, jasa les privat dan guru privat, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa daring online adalah salah satu kebiasaan baru yang lahir di masyarakat. Tips yang kedua, pilih bisnis dengan modal yang ringan. Setelah meriset bisnis potensial apa saja yang berpeluang meraih pasar di tengah pandemi, langkah selanjutnya adalah menentukan mana yang kira-kira bisa Anda jalankan. Dalam membangun bisnis tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting sesuaikan kebutuhan modal dengan kondisi Anda. Tips yang ketiga adalah buat target pasar yang jelas. Jangan menargetkan bisnis Anda untuk ke semua kalangan, karena dalam membangun bisnis harus memiliki fokus. Dengan adanya target pasar yang jelas, kita bisa menyusun perencanaan, strategi, serta cara pendekatan yang tepat dalam membangun sebuah bisnis. Tips yang keempat, mengoptimalkan media sosial dalam marketing. Dalam memasarkan bisnis ada cara yang mudah, yaitu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin media sosial dan berbagai kanal e-commerce atau marketplace untuk memasarkan produk. Salah satunya melakukan promosi melalui Facebook atau Instagram dengan ADS. Optimalkan juga grup-grup WhatsApp dan komunitas yang Anda ikuti untuk memasarkan bisnis Anda. Merintis atau membangun usaha, apalagi di tengah pandemi, memang bukan hal yang mudah. Di tengah kesulitan itu, banyak usaha yang sedang berjuang bahkan mampu mengatasi krisis di tengah pandemi. Nah, salah satunya adalah Partaya Arsitek Interior. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini mampu bertahan dan masih eksis meskipun berada di tengah masa pandemi. Memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi saat sebelum dan sesudah adanya pandemi, seperti karyawan yang harus WFH atau work from home, dan sulitnya mengatur pertemuan dengan klien karena adanya social distancing. Namun semua itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap maju dan terus berjuang tanpa menyerah. Partaya berdiri secara legal pada tahun 2017 dengan jumlah karyawan terdiri dari 5 staf, 9 tukang workshop, dan 12 pekerja lapangan. Hal ini terbilang sangat baik karena Partaya mampu memperkerjakan 26 karyawan meskipun pada dalam masa pandemi.
Adapun proyek yang sedang dikerjakan oleh Parthaya saat ini yaitu cafe dan single residence dengan keuntungan utamanya sendiri di masa pandemi ini terbilang bisa lebih kreatif. Dalam mendapatkan klien memang tidaklah mudah. CEO Parthaya membagikan beberapa tips, salah satunya adalah relasi. Relasi sangat penting dalam membangun hubungan antara pembuat jasa dan juga klien. Selain itu, metode people to people, yaitu dari orang-orang yang sudah menggunakan jasa ini merekomendasikan ke orang lain sehingga mudah dalam perputaran klien. Adapun tahapan bisnis dari Parthaya Arsitek Desain yaitu yang pertama mendapatkan klien, kemudian mencoba mencari apa kebutuhan desain dari si klien. Nah, di sini Parthaya akan memberikan pre-konsep desain kepada klien dan jika ada feedback baik dari klien akan ada kesepakatan approve penawaran harga. Setelah itu baru memulai desain dengan ukuran sesuai dengan lapangan atau lokasi. Nah, barulah masuk ke tahap build dan desain yang dikerjakan oleh para tukang dan pekerja lapangan. Seperti dalam tayangan sebelumnya, pada tips keempat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pemasaran lewat online, Parthaya Desain juga menggunakan pemasaran lewat sosial media seperti Instagram dan Facebook. Nah, itulah sedikit cerita dari salah satu usaha anak bangsa yang masih terus semangat dalam merintis usaha di tengah pandemi. Selama kita berusaha dan yakin pasti semua akan berjalan normal, harus bangkit dan tidak boleh mengeluh. Dan jangan lupa untuk selalu berprasangka baik terhadap Tuhan, utamakan bersyukur dan terus semangat. Nah, itu dia cara dan tips dalam menemukan peluang bisnis di era pandemi. Semoga video tadi bermanfaat dan dapat diterapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dan tonton terus episode bersama lewati pandemi lainnya. Bye-bye!